Pasca bencana di Sumut, Sumbar, dan juga Aceh, pemerintah terus mengebut pembangunan hunian sementara di daerah-daerah yang terdampak bencana, saudara. Menko PMK mengklaim telah membangun 1.000 hunian sementara. Lalu bagaimana kondisinya di daerah-daerah terdampak, saudara? Kami membahasnya bersama dengan Kepala Desa Kubu di Kabupaten Biren, Pak Razali, dan juga Kapusdatin BNPB, Pak Abdul Muhari, yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat petang semuanya. Selamat petang, Pak. Selamat petang, Mas. Saya ke Pak Rizali dulu nih. Pak Rizali, ini kan pemerintah sudah klaim membangun hampir 1.000 huntara. Apakah ini termasuk di Desa Kubu, tempat Bapak? Untuk sementara, hunian sementara di Desa Kubu belum ada, Pak. Cuman kami berharap hunian sementara kalau memang ada bantuan daripada pemerintah dalam bentuk per keluarga. Karena mengingat kami ada 26 rumah yang memang tidak bisa dihuni lagi. Jadi setidaknya untuk 26 itu ada tenda sekurang-kurangnya tenda 4x4 untuk hunian sementara. Karena kalau hunian sementara yang dalam bentuk barak yang besar itu, Pak, mungkin kondisi tempat kita mungkin nggak ada tempat pasca banjir, Pak. Belum ada hunian sementara hingga saat ini, kemudian sudah hampir 1 bulan nih Pak Razali. Bagaimana akhirnya keluarga bisa bertahan hidup di sana? Untuk sementara semua masyarakat Desa Kubu mengungsinya di Menasah, Pak. Semuanya terkondisikan di Menasah. Jadi di rumah-rumah memang belum bisa dihuni karena memang lumpur masih belum dibersihkan lah. Jadi untuk sementara kita terkondisikan di Menasah semua, Pak. Oke, total ada berapa rumah atau kepala keluarga di Desa Kubu ini? Kita ada 230 kepala keluarga. Kalau jumlah rumah 210 rumah, Pak. Cuman yang terdampak yang tidak bisa dihuni lagi rumah sekitar 26 rumah, Pak. Yang lain belum bisa dihuni karena lumpur masih tertimbun. Ya, tapi yang 26 itu memang rumahnya nggak bisa dihuni sampai biarpun dibersihkan tidak bisa dihuni lagi, Pak. Baik, bisa dikatakan kondisinya masih sangat memprihatinkan ya Pak Razali ya. Sudah hampir 1 bulan bencana ini terjadi. Saya ke Pak Abdul Muhari, tanggapannya seperti apa? Ini pembangunannya bagaimana nih? Apakah memang belum masuk skala prioritas dalam pembangunan huntara di Desa Kubu, Kabupaten Biren ini, atau seperti apa? Ya, pertama saya sampaikan kalau prioritas semuanya prioritas ya, Mas Nene ya. Jadi tidak ada yang tidak prioritas. Jadi pemerintah itu dalam membangun hunian sementara ini tentu saja berbasiskan usulan yang disampaikan oleh pemerintah daerah. Usulan ini itu nanti dituangkan dalam bentuk SK siapa nama masyarakat by name by address. Jadi ini juga tidak hanya rumahnya tapi akuntabilitas si penerimanya juga harus kita perhatikan. Jadi ini diusulkan oleh pemerintah daerah berdasarkan data dari desa dan kecamatan. Kemudian pemerintah kabupaten kota ini menetapkan siapa yang akan menerima huntara di mana, kemudian siapa yang akan menerima DTH namanya, dana tunggu hunian. Karena tidak semua juga warga saudara-saudara kita warga terdampak ini yang bersedia tinggal di huntara. Ada sebagian dari saudara-saudara ini yang kemudian menumpang sementara di keluarga atau mengontrak dan seterusnya. Ini juga kita dukung dengan dana tunggu hunian sebesar 600.000 per KK per bulan. Baik Pak, maaf saya potong. Berarti memang ini pendataan penting sehingga tepat sasaran begitu ya. Tapi kalau kita lihat di Desa Kubu, Kabupaten Biren ini seperti apa yang disampaikan oleh kepala desanya. Jangankan huntara, tenda pengungsian saja belum ada. Ya, kepala desanya silakan melapor ke kecamatan. Anda jangan menanya saya kenapa ini, kenapa itu. Ini kita berjenjang, Mas. Anda harus paham ini. Baik. Jadi yang harus Anda pahami adalah yang menetapkan siapa yang penerima ini itu bukan BNPB, tapi pemerintah daerah.
ini berjenjang dari usulan kepala desa, lurah, ke kecamatan, camat Oke. melaporkan ke bupati, pimpinan daerah. Nah, ini yang kemudian di SK-kan sehingga kami menerima nanti siapa nama warga by name by address. Nah, hasil SK Bupati ini yang kita verifikasi dengan data Dukcapil dari Kemdagri. Kita sangat paham bahwa warga ini rumahnya sudah Oke. hilang dan seterusnya, sehingga verifikasi data Dukcapil ini nantinya akan memudahkan proses administrasi nanti ketika saudara-saudara ini menerima haknya. Jadi tidak ada lagi yang bawa KTP, bawa KK, seterusnya. Oke. Ini sudah berjenjang dari desa, camat ke bupati. Jadi kalau tadi Pak Desa bilang belum ada bantuan, Pak Desa harus bicara ke kecamatan. Kecamatan menyampaikan ke bupati karena Aceh Tengah itu tenda kita sudah ada itu. Jadi tinggal bicara ke kecamatan, bupati itu akan didorong ke tempat Anda. Oke, kita langsung tanyakan ke Pak Rajali ya, selaku Kepala Desa. Bapak sendiri ini sudah hampir 1 bulan begitu Pak. Sudah melapor ke camat, kabupaten untuk meminta bantuan segera datang ke Desa Kubu. Kami setiap hari berkoordinasi dengan pihak kecamatan. Kebetulan saya juga ketua abdesi di Kecamatan Pasangan Siblakrung, Kabupaten Biren. Dalam hal ini sebenarnya Huntara ada ditawarkan untuk masyarakat Desa Kubu melalui saya. Cuman yang ditawarkan hunian sementara yang ukurannya besar. Jadi masyarakat kan tidak mau menerima karena memang yang dibutuhkan hunian sementara dalam bentuk keluarga, per keluarga. Karena mengingat tempat juga terbatas. Pasca banjir mungkin kebutuhan tempat yang rata memang tidak ada lagi. Jadi yang kami butuhkan hunian sementara yang ukuran kecil per keluarga. Bukan nggak ada bantuan dari pemerintah, tapi memang ini bantuan masih sangat terbatas. Mengingat bencana ini bukan di tempat kita aja, tapi kalau di Aceh kan ada 16 kabupaten kota. Jadi maklum, kita bukan artinya mengeluh, ada bantuan daripada pemerintah, tapi dalam sebulan ini karena efek kita 100% kena banjir dari 210 rumah masyarakat, 230 kakak, kami 100% terkena banjir. Jadi begitu untuk sementara informasi yang dapat kami berikan kepada Bapak. Pak Muhari, tentu tidak ingin ada miskomunikasi, kemudian koordinasinya juga tetap berjalan dengan baik dari pusat maupun tingkat berjenjang hingga ke desa. Ini apa yang harus dilakukan, apa yang sudah dilakukan oleh BNPB sehingga hal-hal seperti ini tidak terjadi? Saya kira tidak ada miskomunikasi ya. Yang menyebutkan miskomunikasi itu Anda, bukan Pak Desanya. Jadi ini harus kita perjelas ya. Tadi kan sudah disampaikan bahwa kebutuhan masyarakat memang untuk Huntara ini ada rancangan yang kita bangun bahwa ini bukan rumah gabungan, tetapi ini satu couple rumah ada 5 pintu. Jadi itu ada 5 kepala keluarga, tapi itu bukan digabung. Itu setiap sekat itu ada rumah ukuran 36 lengkap dengan toilet dan lain-lain itu di dalam. Nah, ini yang kita saat ini sedang sosialisasikan ke masyarakat. Memang tipenya beda-beda. Misalkan di Tapanuli Utara itu ada tipe yang juga untuk satu rumah, satu keluarga. Meskipun yang couple ini itu juga satu kamar itu satu couple, satu pintu itu juga satu keluarga. Cuman itu disatukan dalam satu gedung, dalam satu couple bangunan gitu. Jadi kalau misalkan masyarakat di desa Desa Kubu Kubu. menginginkan satu rumah satu keluarga, silakan aspirasi ini disampaikan kepada kecamatan, kemudian bupati yang mengusulkan ke kami. Karena bukan kami yang memutuskan. Sekali lagi ini itu prosesnya bottom up. Jadi tidak ada kemudian kalau misalkan ada ini miskomunikasi segala macam, tidak ada di situ karena yang BNPB itu dalam posisi kita menerima nanti usulan dari bupati, bukan kami yang memutuskan. Ini Anda harus paham ini supaya tidak terbawa
pemahamannya yang ke yang lain-lain ya. Karena BNPB posisinya sekarang untuk jumlah, untuk lokasi itu kita menerima usulan dari bupati. Berarti Nah, usulan kerjanya sesuai dengan apa yang diarahkan ataupun apa yang diusulkan oleh daerah setempat ya, kabupaten maupun ke tingkat provinsi begitu. Maaf saya potong Pak Muhari. Jadi untuk di daerah Aceh sendiri, provinsi Aceh sendiri, data penyebaran pembangunan Huntara sendiri sudah sejauh mana? untuk Aceh itu sudah diusulkan oleh Aceh Tamiang, Aceh Utara itu ada 6.796 unit ya, Huntara yang diusulkan, dan juga sudah diusulkan titik-titik lokasi pembangunan Huntara, ada 5 titik di Kecamatan Siunudon, 2 titik di Kecamatan Sawang, 5 titik Kecamatan Lapang, dan 6 titik di Langkahan. Ini masih berjalan, kita lakukan pengecekan kesesuaian lahan. Apabila nanti memang bisa kita bangun lahannya sesuai dengan kondisi Huntara, di mana kita harus menjamin keselamatan saudara-saudara yang nanti akan sementara tinggal di sana dari potensi bencana serupa selama mereka menghuni Huntara ini, maka ini akan segera kita bangunkan. Artinya begitu usulan dari daerah by name by address sudah kita verifikasi dengan data Dukcapil, lahan tersedia clean and clear dari sisi status legal hukum dan status aspek mitigasi bencana, maka akan segera kita bangun. Oke, saya ke Pak Rozali. Pak Rozali, itu tadi penjelasannya terkait dengan bagaimana prosedur ataupun mekanisme pembangunan Huntara. Selain Huntara begitu yang dibutuhkan saat ini, tentu fasilitas maupun sarana di lokasi Desa Kubu juga patut menjadi perhatian. Saya lihat di belakang Anda ada jembatan, itu jembatan sudah bisa tersambungkah ke wilayah Desa Kubu? Jembatan ini jembatan penghubung antar kecamatan dari Kecamatan Pesangan Siblakrung dengan Kecamatan Pesangan, tepat berhubung antara Desa Kubu dengan Desa Blang Panjo dan juga Desa Pantilong. Untuk sementara jembatan ini masih belum bisa terhubung. Ini kebetulan jembatan ini terputus, terbagi jadi 3 bagian. Sampai hari ini belum, mungkin ini butuh waktu yang sangat lama. Dan kami ini juga sebenarnya kemarin sudah datang Kepala BNPB Pusat, Bapak Letnan Jenderal Suharyanto, kami juga sudah sampaikan. Dan juga Bapak Bupati sudah pernah datang ke tempat kami, sudah 3 kali juga sudah kami sampaikan. Artinya memang perhatian pemerintah di sini memang selalu hadir. Tapi mengingat memang daerah kami terisolasi karena dikelilingi oleh sungai, jadi kami terisolasi, maka dalam hal ini tentu saja pemerintah juga sulit mungkin untuk mengakses di daerah kami. Makanya daerah kami tereksposnya lambat karena memang terisolir dan juga jaringan komunikasi yang tidak stabil. Bahkan seminggu pertama jaringan komunikasi kami terputus total sehingga nggak bisa terhubung kepada sekeliling apalagi ke media-media. Jadi di sini saya ingin jelaskan, jangan disalahkan pemerintah karena memang pemerintah hadir, tetapi belum memang karena masih banyak yang perlu kita perhatikan. Betul, ini adalah belum harapan kita bersama ya Pak Rajali ya, memang pemerintah maupun sejumlah pihak ini ikut andil dalam pembangunan pasca bencana di sana. Saya terakhir ke Pak Muhari. Pak Muhari, ini kan selain fokus pada pembangunan Huntara, tentu pemenuhan kebutuhan pasca bencana juga masih menjadi prioritas. Singkat saja, apa yang dilakukan BNPB untuk memenuhi hal tersebut? Ya, untuk pemenuhan logistik ini tentu saja berjalan ya, dan ini tidak pernah berhenti, baik itu jalur darat, laut maupun udara. Kemudian di fase perpanjangan kedua fase tanggap darurat ini, untuk fasilitas infrastruktur jalan dan jembatan yang dikelola oleh pemerintah pusat itu sudah hampir 98% terselesaikan. Nah, tadi jembatan yang di belakang Pak Desa ini adalah jembatan daerah, jembatan yang dikelola oleh kabupaten dan provinsi. Nah, setelah nanti aset jalan dan jembatan nasional ini 100% diselesaikan oleh Kementerian PU, maka ini nanti untuk akses alat berat, kemudian akses untuk personil
TNI gabungan dan lain-lain untuk memperbaiki mulai masuk ke dalam-dalam akses desa, akses kecamatan ini juga akan kita prioritaskan karena sebenarnya percepatan pemulihan Aceh ini tiangnya cuma hanya dua, pemulihan akses jalan dan kemudian akses listrik. Kalau akses jalan sudah terhubung, maka komponen-komponen untuk mendukung pemulihan listrik bisa kita percepat. Kalau listrik sudah menyala, jalan sudah terhubung, maka ekonomi masyarakat bisa berputar. Jadi ini harapan kita akan kita percepat di Baik. medio 2 minggu pertama Januari. Ini yang menjadi harapan kita bersama ya, proses pemulihan pasca bencana betul-betul terlaksana dengan baik dan harus mendapat dukungan dari semua pihak ya, termasuk kita dan juga para korban di sana. Terima kasih Pak Rajali, Kepala Desa Kubu, Kabupaten Biren, dan juga Kapusdatin BNPB, Pak Abdul Muhari, telah berbagi informasi di Kompas Petang. Salam sehat semuanya.